Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Ramadhani dengan NIM 122180134 bersama rekan saya. 1180016. Kami berasal dari kelompok 6 dari sistem rantai pasok kelas A. Di sini kami akan mempresentasikan jaringan rantai pasok PT Johannes Trako, yaitu PT yang kami ambil untuk studi kasus pada sistem rantai pasok pada hari ini. Untuk gambaran perusahaan, PT Johannes Trako berdiri pada tahun 1992 yang bertempat di Jalan Magelang, KM 9,5, nomor 45A, Sleman, Yogyakarta. Saat ini PT Johannes Trako berperan sebagai distribution untuk daerah regional Yogyakarta dari produk-produk yang diproduksi oleh PT Indo Tirta Jaya Abadi. Salah satu produknya adalah air minum Aguaria. Kegiatan distribusi yang dimaksud adalah kegiatan menyalurkan barang-barang ke pasar-pasar sehingga dapat disalurkan atau dikonsumsi oleh konsumen. Mungkin juga bisa dibilang PT Johannes Trako memiliki relasi-relasi yang lebih dan hubungan yang lebih lagi dibanding selain pada Indo Tirta, dan PT Johannes sendiri ini juga memiliki retailer. Berikut nama-nama retailernya itu ada UD Makmur, ada Wijaya Mandiri, ada Sadono di Bantul, ada Wagio di Wonosari, ada Pucung di Diponegoro, ada Okta di Timoho, ada Bambang di Kaliurang K4, dan ada Tuar di Jalan Wates. Lalu di PT Johannes Trako ini memiliki struktur organisasi yang jelas, dikarenakan organisasi merupakan bagian penting dalam manajemen untuk mengelola segala kegiatan dalam perusahaan. Perusahaan dapat berjalan dengan lancar untuk mengelola segala kegiatan dalam perusahaan. Perusahaan dapat berjalan lancar apabila organisasinya tersusun dengan baik. Bagian tugas, wewenang, tanggung jawab dari PT Johannes Trako dicerminkan dalam bentuk organisasi yang berbentuk line organization, di mana wewenang dan perintah mengalir dari puncak pimpinan yang tertinggi sampai ke pelaksana paling bawah yang berbentuk garis lurus dengan melalui bagian-bagian yang ada. Baik, lanjut ke deskripsi produk. Untuk deskripsi produk sendiri bisa dilihat, kalau sudah disebutkan sebelumnya bahwa salah satu produk yang diproduksi oleh PT Johannes Trako ini atau di Indo Tirta ini adalah Aguaria. Ada berbagai macam varian produk yang diproduksi oleh PT Johannes Trako ini dan PT Indo Tirta Jaya Abadi ini, yaitu ada yang pertama ada PT kemasan, ada gelas, ada kemasan gelas 240 ml, yaitu Aguaria tersedia dalam kemasan gelas plastik 240 ml yang praktis untuk dibawa dalam perjalanan, jamuan pertemuan, dan lunchbox atau makanan dalam kotak sehingga konsumen dapat diuntungkan karena kemudahannya ini. Lalu yang kedua ada kemasan botol 600 ml. Aguaria dalam kemasan ini ditujukan untuk berpergian ataupun jalan-jalan sehingga mudah untuk dibawa karena ringan. Lalu yang ketiga ada kemasan botol 1500 ml. Aguaria kemasan 1500 ml sangat praktis bagi yang akan berpergian dengan menggunakan kendaraan karena ukurannya yang pas untuk dalam berpergian, perjalanan dalam maupun keluar kota. Lalu yang terakhir ada kemasan galon. Aguaria dalam kemasan ini sangat praktis dan ekonomis dalam penggunaan di perkantoran maupun dalam rumah tangga. Sangat cocok untuk konsumsi sehari-hari. Mungkin untuk produk dari Aguaria sendiri bisa dilihat dari gelas, dari botol 600 ml serta 1500 ml dan galon. Yang mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah deskripsi proses produksi. Yang mana di dalam proses produksi pada produk air mineral dalam kemasan yang dipasarkan oleh PT Johannes Trako meliputi proses persiapan bahan baku, yang mana bahan baku dasar yang digunakan adalah air mineral yang diambil dari sumber mata air gunung. Yang mana proses produksi ini yang dikemas akan didistribusikan hingga ke berbagai retailer sesuai dengan permintaan konsumen. Nah,
Melalui diagram alir pada saat proses produksi air mineral ini dalam kemasan PT Johannes Trako dapat kita lihat yang mana pertama itu adalah sumber air bahan baku yang ditampung, kemudian penyaringan dengan mikrofilter, kemudian diinjeksi ozon ke dalam air mineral, kemudian penyaringan dengan sand filter, penyaringan dengan karbon filter, penyaringan lagi dengan mikrofilter. Yang kedua, tadi dari penyaringan dengan mikrofilter masuk ke injeksi ozon ke dalam air mineral, kemudian air mineral ke dalam tangki, kemudian air dilewatkan pada sinar UV, kemudian kembali lagi ke filling pada cup atau masukin kepada cup atau botol atau galon yang tadi disampaikan, kemudian dialirkan ke sealing pada penutup kemasan, kemudian pemasangan label merek, dan terakhir packing. Yang mana proses ini diawali dari sumber air bahan baku ya, yaitu dari air pegunungan, yang mana udah diuji kualitasnya dari tim quality control, lalu dilanjutkan ke tahapan proses selanjutnya yaitu penyaringan dengan mikrofilter, yang mana proses mikrofilter ini memiliki fungsi agar air terhindar dari kotoran atau benda asing lain seperti debris atau sisa tanah dan kerikil kecil yang dapat pada air. Kemudian ada injeksi ozon, yang mana pada tahap ini setelah penyaringan dengan menggunakan mikrofilter, dengan diinjeksi ozon untuk disinfektasi air mineral yang telah disaring dengan menggunakan mikrofilter untuk mematikan mikroba yang terkandung dalam air. Kemudian ada penyaringan dengan karbon filter dan sand filter, yang mana air kemudian disaring kembali dengan menggunakan karbon filter, yang mana ini berfungsi untuk menjernihkan air, menyerap kontaminan, dan menghilangkan aroma biogas zat besi. Dan ada tangki gravitasi, yang mana pada tahap ini air mineral telah difilter, kemudian didistribusikan dengan tangki gravitasi pada masing-masing ruang filling atau tempat pengemasan. Kemudian ada sinar UV, yang mana tahap ini air dilewatkan ke dalam pipa yang diinstalasikan sinar UV untuk mendisinfektasi bakteri patogen dan mikroba yang terkandung dalam air mineral. Kemudian ada proses filling, yang mana proses ini adalah tempat di mana untuk filtrasi dan sterilisasi agar ditempatkan pada tangki filling yang akan didistribusikan pada bagian ruang filling untuk cup, kemudian botol, kemudian ada galon. Dan ada proses sealing atau tutup pada pengemasan, yang mana dilakukan secara otomatis dari masing-masing pengemasan sudah terisi dengan air mineral produk, kemudian oleh mesin kapsil yang terinstalasi pada masing-masing mesin. Kemudian selanjutnya ada packaging, yang mana tahap terakhir ini adalah kemasan botol dan cup yang telah dikemas dalam pengemasan masing-masing yang sudah dipasang label merek akan dimasukkan ke dalam karton secara manual oleh karyawan untuk didistribusikan kepada konsumen dan juga untuk stok simpanan. Nah, itulah alur distribusi dari PT Johannes Trako. Next. Oke, selanjutnya adalah gambaran jaringan supply chain, yang mana pada sistem supply chain di PT Indotirta Jaya Abadi dari pihak akan didistribusikan pada distributor, di mana di sini PT Johannes Trako yang merupakan main distributor akan melayani permintaan untuk agen-agen dan retailer-retailer yang berada pada wilayah tertentu. Seperti yang disebutkan oleh teman saya tadi, ada beberapa retailer yang akan didistribusikan. Nah, dalam penelitian ini, dalam makalah ini yang kami susun, untuk mengetahui jumlah kapasitas produk yang optimal, yang diperlukan beberapa data yang berkaitan. Kemudian data yang dibutuhkan berorientasi pada fluktuasi permintaan konsumen yang cukup tinggi. Namun beberapa produk yang diambil tersebut mempunyai tingkat permintaan berfluktuasi cukup tinggi karena produk tersebut merupakan produk konsumsi dan kebutuhan yang lazim digunakan. Dan selanjutnya mungkin akan ada dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Mungkin akan saya lanjutkan. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai gambaran jaringan distribusi dan transportasi pada PT Johannes Trako. Mungkin untuk
struktur distribusi perusahaan PT Johannes Trako dapat digambarkan sebagai berikut. Mungkin bisa dilihat di gambar sebelah kiri, bagian sebelah kiri, yaitu ada PT Indo Tirta Jaya Abadi sebagai perusahaan yang produksi aguaria. Lalu ada PT Johannes Trako, di mana PT Johannes Trako ini bergerak sebagai distributor. Lalu setelah itu di bawah-bawahnya ada retailer 1 sampai 8, di mana retailer ini bekerja sama bersama PT Johannes Trako dalam penyebarannya. Baik, mungkin bisa dilihat juga untuk alur transportasinya pada PT Johannes Trako ini. Pada gambar di atas, pada gambar di sebelah kanan, itu menggambarkan bahwa permintaan konsumen merupakan variabel pertama yang mempengaruhi variabel yang lain. Permintaan konsumen yang harus dipenuhi akan mempengaruhi jumlah backlog yang ada. Dari permintaan konsumen, tingkat pemesanan diinginkan perusahaan akan ditentukan dan akan berpengaruh pada tingkat pengiriman produk yang diinginkan serta penanganan persediaan. Persediaan yang diinginkan akan bisa berbeda dengan persediaan aktual karena persediaan aktual dipengaruhi oleh variabel lain selain permintaan konsumen. Variabel tersebut antara lain penerimaan produk dari mata rantai pasok sebelumnya dan pengiriman atau penjualan ke mata rantai pasok sesudahnya. Mungkin untuk gambaran jaringan distribusi dan transportasi itu saja. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan yang mana pada air mineral dalam kemasan diproduksi secara higienis dengan melewati berbagai tahapan penyaringan menggunakan microfilter, kemudian cell filter, ada carbon filter, dan kemudian disanitasi melalui injeksi ozon, kemudian sinar UV, dan kemudian pencucian secara intensif dan kemasan tertentu untuk menghilangkan pengotor-pengotor yang masih tersisa pada kemasan tersebut. Kemudian kebersihan dan kondisi higienis selalu dijaga dengan melakukan sanitasi ruangan, sanitasi kemasan, dan pemakaian APD terlebih dahulu sebelum seluruh produksi dimulai. Dan terakhir adalah tentang pendistribusian yang dilakukan oleh PT Johannes Trako dilakukan secara optimal dengan mempertimbangkan produk-produk yang dibutuhkan oleh retailer-retailer. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke rekan saya. Ya, baik, terima kasih pada Mas Wahyu. Mungkin itu saja penjelasan dari kami mengenai PT Johannes Trako ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika kami melakukan salah sikap maupun salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.